warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sudah berusaha untuk membuat video pembelajaran tentang materi yang saya berikan, tentang sikap bijak dalam bermedia sosial menggunakan daring real class. 35 siswa saya berikan menggunakan Google Meet. Namun yang menjadi kendala saya adalah ketika perekamannya menggunakan aplikasi fitur PowerPoint, yang terekam hanya suara saya saja, namun suara peserta untuk responnya tidak terdengar. Itu mungkin kelemahan dari fitur PowerPoint tersebut sebagai alat rekam saya, sehingga ada kesalahan sedikit terhadap video pembelajaran yang saya rekam. Namun dalam segi penerapannya, saya menggunakan benar-benar daring di dalam satu kelas, 35 siswa, menerapkan materi yang real, yang nyata di pertemuan pertama. Terima kasih. Oke, bisa bertemu dengan kalian semua di hari ini meskipun tidak secara langsung, tapi ini bisa sangat bermanfaat buat kalian. Untuk yang pertama mungkin saya pengen absen saja dulu, karena Pak Do juga pengen ngerti keadaan kalian sekarang. Semoga kamu semua selalu sehat ya. Saya absen dulu. Oke, saya absen sebentar. Erika Isa ada? Ada, oke. Etin ada? Saya ingin dengar suaranya. Belum ada? Oke, siap. Ezra? Belum. Oke, Farhan Alam? Farhan juga belum. Febriana Syafira? Oke, terima kasih Febriana. Vega? Vega belum. Oke. Velda? Velda hadir, terima kasih Velda. Fiska? Terima kasih Fiska. Oke, kira-kira dari penjelasan Pak Do tadi, atau mungkin dari sistem belajar kalian online selama ini, menerima materi saya, atau bahkan menerima materi dari guru-guru yang lain, adakah kendala? Adakah kendala? Adakah kesulitan? Adakah, atau bahkan lebih enak daring daripada luring? Seperti itu. Monggo, silakan siapa yang mau berbicara. Oh, siapa? Bentar-bentar saya pin. Oke, Maulana, bisa ditampilkan kameranya, Maulana? Oke, terima kasih, Maulana. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan, Maulana. Ya, oke. Oke, terima kasih, Maulana. Eh, Sama halnya dengan Maulana, Pak Do pun juga merasa demikian. Jadi, saya itu enaknya memang ketemu kalian langsung. Tatap muka, bisa ngobrol sama kalian, bisa guyon sama kalian, bisa langsung menjawab semua pertanyaan kalian. Itu emang lebih enak daripada daring. Terima kasih Maulana sudah mengutarakan pendapatnya, mungkin mewakili teman-teman yang lain bahwa daring, seenak-enaknya daring ternyata nggak enak gitu ya. Bener, nggak enak intinya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan diskusi bersama-sama mengenai sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kita ngomong tentang media sosial, waduh, gak ada habisnya, Reo. Mungkin kalian semua punya lebih dari satu akun. Saya ingin tanya kepada kalian, siapa sih yang tidak punya akun media sosial? Saya ingin tahu.
Siapa yang nggak punya? Saya nggak tanya yang punya ya. Jelas hampir semuanya punya. Tapi siapa yang belum punya akun media sosial? Saya ingin tahu. Nggak ada? Artinya semuanya punya akun media sosial ya? Oke, kalau kita berbicara tentang media sosial, saat ini sepertinya sudah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Bahkan hampir semua kegiatan ataupun aktivitas itu semuanya menggunakan media sosial. Maka dari itu tujuan pembelajarannya hari ini agar kalian semua dapat mengidentifikasi dampak-dampaknya ini. Dampak-dampak tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian melalui pembelajaran ini juga agar kalian dapat merespon setiap informasi mengenai aturan undang-undang ITE. Pertemuannya sebenarnya untuk media sosial ini pertemuannya dilakukan selama 3 kali pertemuan. Satu kali pertemuannya 40 menit dan kita akan terus dulu tahap awal ini kita mengenal sebuah masalah. Masalah ini mungkin terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah sikap yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, oke, kita mulai ya. Siap. Jadi di era perkembangan revolusi industri 4.0 ini ya, atau 4.0 ini, media sosial jadikan tempat media untuk berkomunikasi dengan sesama yang sangat populer. Jadi hampir semua orang mempunyai media sosial. Saat ini hampir semua pengguna handphone pintar atau smartphone itu juga memiliki lebih dari satu akun media sosial. Oke, kira-kira media sosial itu apa sih, Rek? Silakan bicara. Siapa yang mau berpendapat? Ya, Maulana. Terima kasih. Efek lockdown ya rambutnya. Ya. Ya. Jawaban yang menarik sekali ya dari Maulana ya. Ternyata media sosial itu adalah tempat untuk berpendapat di mana pendapat itu tidak tersampaikan kepada orang lain. Oke, jawaban dari kalian semuanya luar biasa sekali. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, sepertinya kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran daring hari ini. Terima kasih sekali untuk 12M2. Video ini berisikan beberapa ilustrasi mengenai penggunaan media sosial beserta dampaknya bila mana kamu tidak bijak menggunakan media sosial. Kita saksikan bersama-sama. Ini gambaran ilustrasi tentang penggunaan media sosial. Ternyata kalau kita selalu share, selalu upload, pasang status apapun aktivitas kita, ini ada kisahnya Bu Prita Mulyasari. Bermula ketika Prita mengeluhkan lewat email terkait perawatan yang diberikan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita akhirnya dipenjara setelah kalah dalam gugatan pencemaran nama baik. Jadi rumah sakitnya menggugat Prita karena itu. Ini juga seorang ibu yang menyebarkan informasi yang berurusan juga dengan ITE mengenai pengaduan dia mendapati sebagai korban pelecehan seksual. Padahal beliau korbannya yang dianggap korban, ternyata ketika dia mengecam lewat media sosial, ternyata semakin salah. Saya ingin tanggapan dari kalian mengenai 3 video tadi tentang dampak tidak bijak menggunakan media sosial. Silakan Farhan berikan tanggapan. Apapun. Ya, oke. Jadi Farhan menganggap bahwasanya dengan adanya undang-undang ITE tadi itu bisa kita jadikan batasan. Apa yang boleh dan apa yang kita tidak boleh. Gitu ya. Terima kasih Farhan. Oke, terima kasih. Jadi perilaku tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Tadi kalian sudah menjelaskan pengertiannya. Ternyata pengertian media sosial itu menurut para ahli adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Jadi semua perilaku sosial yang dilakukan secara maya menggunakan sebuah media
Media itulah yang dikatakan atau disebut sebagai media sosial. Ini datanya, Rek. Di Indonesia termasuk pengguna media sosial yang sangat tinggi. Masalahnya itu. Berikutnya adalah perilaku yang tidak bijak. Itu biasanya adanya filter bubble. Artinya seperti ini. Dunia yang dibangun atas dasar kesamaan. Ternyata menggunakan media sosial ini secara tidak bijak juga akan mempengaruhi perilakumu. Aku dari kalian, kita interaksi lagi. Oke, saya ingin tahu dari kalian. Siap. Oke, terima kasih Harisa. Sebelum saya jelaskan, saya kepingin di antara teman-temannya Harisa ada yang membantu Harisa untuk menjawab pertanyaannya. Ya, kalau saya sebelum menyebarkan berita, saya lakukan tabayun. Nah, ini ada kira-kira selain 5 tadi, ada lagi nggak menurut kalian perilaku tidak bijak yang biasanya dilakukan di media sosial atau kalian pernah melakukan hal itu di media sosial? Nggak masalah, ngaku saja. Gitu. Oke, Miftahul, silakan. Permasalahan kita adalah kita sekarang menghadapi era 4.0 di mana media sosial selain manfaatnya itu bagus untuk kehidupan kita, ternyata manfaatnya juga ada yang negatif. Oke, beranjak ke kegiatan berikutnya. Jadi nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Untuk mempersingkat waktu, kita bagi absen saja. Ada 35 siswa. Jadi satu kelompok nanti ada 7 orang. Seperti itu. Kelompok pertama nanti membahas mengenai WhatsApp. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai Facebook. Kelompok 3 membahas mengenai YouTube. Dan kelompok 4 membahas mengenai Twitter. Dan kelompok 5 nanti membahas mengenai Instagram. Jadi kelompok 1 nanti bahas tentang Facebook, kelompok 2 tentang YouTube, kelompok 3 tentang Twitter, kelompok 4 tentang Instagram, kelompok 5 tentang WhatsApp. Oke. Apa saja tadi yang dianalisis? Kelemahan-kelebihan masing-masing. Kemudian, oke. Ya. Sorry, yang keempat ini adalah rumusan perilaku yang bijak. Yang tidak bijak apa tadi, Pak Do? Yang tadi yang tidak bijak, yang kita bahas dari awal. Kamu di dalam kelompok nanti harus menemukan perilaku yang bijak itu yang seperti apa. Paham ya guys ya? Itu di kelompoknya diskusinya seperti itu. Kemudian nanti kamu diskusi kelompok, bisa kamu menggunakan WhatsApp group yang mungkin sudah kamu buat seperti itu. Jadi interaksinya nggak perlu ketemuan, kita chatting-chattingan saja. Nanti mengenai media sosial ini kamu diskusinya lewat chat gitu-gitu. Dan masing-masing kelompok nanti harus membuat kamu bisa temukan jawabannya dari semua sumber. Tentunya sumbernya harus terpercaya, ini kamu harus tahu siapa yang nulis. Seperti itu. Kamu bisa jadi dari berita, bisa dari detik.com, bisa dari jurnal penelitian, bisa dari skripsi, itu bisa jadikan informasi yang terpercaya untuk mencari jawaban dari analisis yang kamu lakukan tadi. Setelah itu, tuangkan dalam bentuk PowerPoint sederhana saja, dan nanti siap dipresentasikan di pertemuan berikutnya, guys. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira kalian pahamkah untuk yang kelompok ini, guys? Oke, saya kira paham ya. Terima kasih. Itu siap-siap. Oke, kelompoknya untuk mempersingkat waktu saja, kita bagi menurut absen saja, guys. Absen saja, jadi kan ada 35 siswa yang saya tahu ini ya. Karena kelompoknya 5, masing-masing kelompok nanti 7 orang. Jadi absen 1 sampai absen 7 bahas mengenai Facebook,
Sorry, WhatsApp. Oke, sebentar. Sorry, Facebook. Kelompok yang pertama bahas Facebook. Kelompok berikutnya absen 8 sampai absen 14 itu bahas YouTube. Oke, absen 15 sampai absen 21 itu bahas Twitter. Absen 22 sampai absen 28 itu nanti bahas Instagram. Absen 29 sampai terakhir nanti bahas WhatsApp. Apa saja yang dibahas? Yang ini. Kelemahannya, kelebihannya, perilaku negatifnya apa saja yang biasa dilakukan di medsos itu. Kemudian undang-undang ITE apa yang dilarang di sana. Kemudian yang nomor 4, perilaku yang bijak itu seperti apa di media sosial itu, guys. Paham ya, guys ya? Oke. Oke, kamu bisa dilihat di layar. Yang pertama, kamu harus identifikasi mengenai kelemahan dan kelebihan masing-masing medsos yang kamu bahas, apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian, yang kedua, perilaku negatif yang biasanya dilakukan lewat medsos itu. Apa saja? Oke, yang nomor 3, rumusan perilaku yang dilarang di media sosial itu sesuai dengan undang-undang ITE itu apa saja. Yang terakhir, kamu harus rumuskan sendiri perilaku bijak itu yang seperti apa di dalam media sosial. Wah, terima kasih Maulana sudah merespon. Oke, itu pertemuan pertama hari ini, guys. Kita ternyata cukup seru sekali membahas tentang media sosial ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya Pak Do ingin tahu, tolong disimpulkan pertemuan hari ini itu kesimpulannya apa saja yang kita lakukan. Oke, kegiatan hari ini memang belum selesai. Kegiatan hari ini adalah awal dari solusi yang akan kalian temukan nantinya di pertemuan ketiga. Pembelajaran ini tidak akan berarti apa-apa bila mana kalian sendiri tidak mau mencari arti dari setiap kegiatan yang kalian lakukan. Maka lakukanlah setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk 12mm2. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.